Yo, balik lagi sama gue di channel Bermatin. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate lagi perihal ataupun untuk si Cardano. Ada teman-teman ya, Cardano sekarang ini di ranking 7, di top 10 coin market cap ranking ya. Dia bahkan bisa mampu flip ya XRP gitu ya, di flip. Nah, Cardano memang belakangan ini sedang lumayan lah ya kenaikannya, karena memang ditunjang dengan fase update-nya yang sudah dikonfirmasi berlangsung lah ya. Itu tanggal 22 September di bulan ini gitu, dan ini ditweet langsung sama si Charles Hoskinson-nya langsung teman-teman. Jadi memang ini bisa menimbulkan semacam hype gitu ya. Jadi orang lebih bisa dibilang lebih tertarik lah ya untuk mentransaksikan si Cardano, karena ini kan sempat di pending dan lain sebagainya ya. Semoga kali ini bener-bener nggak di pending. Saya akan bahas juga untuk dari segi price actionnya bagaimana gitu ya. Banyak juga yang nanyain apakah si Cardano ini mungkin nggak sih $1 gitu kan, menjelang eventnya ini yang ditunggu-tunggu kan, bulan lalu di cancel dan lain sebagainya, dan ya akhirnya bulan ini. Jadi kita start dulu untuk secara daily time frame dulu teman-teman ya. Oke, jadi secara daily time frame kita bisa lihat ya, sebelumnya ini dia bergerak ya di dalam sebuah channel bisa dibilang juga ya. Di sini kita bisa lihat beberapa kali kena reject. Untuk bagian atasnya trendline resistannya ini hampir kena 1 2 3 4 ya teman-teman, udah 4 kali kena reject. Dan untuk bagian bawahnya ini beberapa kali ya disentuh, dan akhirnya dia mampu mantul walaupun sempat bikin ekor atau tail candle cukup panjang, cuman akhirnya dia mampu close di dalam channel ini. Jadi bermain di channel ini cukup lama ya teman-teman, semenjak dari dia drop ETH-nya nih sekitar 3,1 dolar lah. Oke. Jadi kalau misalkan kita lihat secara daily time frame, tentu kita tetap bisa menggunakan si trendline resistance ini ya. Kemudian kalau misalkan saya zoom sedikit, nah ya, zoom sedikit, di sini adalah swing high terakhir dia. Ini di sekitaran 0,58 sampai 0,59 dolar. So itu adalah area resistance yang kuat ya, karena itu adalah swing high terakhir dia nih. Nah di area sini, oke, akan saya tandain dulu ya. Oke, kalau misalkan area situ mampu di tes atau dibablas gitulah ya. Ini akan saya tambahkan lagi next target resistance di area sini teman-teman. Nah, ini akan coba saya geser sedikit. Kita bisa lihat di sini. Ini adalah ketika dia drop ya, kemudian mantul lumayan signifikan, kemudian kena reject kuat lagi di sini. Ya, jadi memang adanya dua area resistance yang sangat-sangat penting ya untuk si Cardano. Ya, terdekat ini box putih, keduanya itu akan coba saya ganti dengan box warna. Jadi kalau box putih ini di sekitaran range 0,57 sampai 0,59 dolar, box birunya itu di sekitar 0,634 sampai 0,66 dolar. Ya, jadi itu bisa diperhatikan terlebih dahulu, dan ini pas juga ya dengan trendline resistance atau garis warna kuning ini. Jadi memang di sini adanya confluence of resistance yang bisa dibilang sangat kuat untuk si Cardano gitu. Apakah dia mampu benar-benar ngedobrak area sini dan bahkan mampu break ya dari trendline resistance yang sudah lama banget nih ya mengurung ya dalam tanda kutip ya untuk pergerakan harganya si ADA atau Cardano ini gitu ya. Kalau misalkan ini mampu di break ya, kemudian dia mampu maintain di atas area atau box warna biru ini, wah ini pertanda sangat bagus gitu ya. Kalau misalkan let's say aja dia mampu break ya, kemudian dia sideway di atas box warna biru ini, bukannya nggak mungkin kalau dia itu menuju ke $1 gitu. Bukanlah hal yang mustahil. Nah, cuman selama area ini belum mampu di break sama si ADA atau Cardano ya, kita nggak bisa mengekspektasikan Cardano itu terlalu tinggi, karena memang kita bisa lihat secara daily aja ada trendline resistance yang sangat kuat. Kemudian dari swing high-nya dia beberapa ini resistance juga cukup strong ya. Tekanan sellernya masuk itu sangat signifikan, kita bisa lihat di area sini aja. Ini signifikan banget teman-teman. Dia naik perlahan langsung dibanting di sini. Ini juga waktu pullback dibanting dalam juga teman-teman. Ya, jadi bisa diperhatikan terlebih dahulu untuk jangka pendeknya dua target area resistance yang terdekat untuk ADA atau Cardano ini, buat yang nanyain gitu. Ya, selama dia belum mampu ya break dari bahkan box warna biru ini ya, kita nggak bisa terlalu bisa dibilang berharap terlalu banyak lah ya sama Cardano nyampe $1 gitu. Ingat juga, mungkin saya sedikit remind juga waktu hype-hype-nya Doge ya kan tahun lalu. Oh, Doge hype, ngepam ya dari 1.000 ke 2.000 ke 3.000 ke 10 ribuan rupiah gitu kan. Itu kan banyak banget ya yang hype sampai bener-bener
$1 gitu untuk Doge. Satu Doge itu udah $1. Cuman nggak nyampe kan, cuman sekitar kalau nggak salah 10 ribuan sekian dah ya. Terus udah drop gitu ya. Jadi sama juga untuk Cardano, tetap untuk hati-hati ya, jangan terlalu FOMO, jangan terlalu mengekspektasikan terlalu tinggi karena kita juga berada di tengah bear market gitu kan. Jadi kalau misalkan pun dia sampai sana ya udah, itu berarti bonus. Cuman kalau misalkan buat teman-teman yang trade jangka pendek ya, bisa saya infokan jangan terlalu FOMO lah. Oke. Next, ini untuk secara time frame 4 jamnya. Jadi memang terakhir kali kita bisa lihat ya, dia bergerak di dalam sebuah rising wedge pattern, dimana itu adalah salah satu pattern bearish ya. Di sini akhirnya dia breakdown, and then dia testing lagi support kuatnya ya. Di sini kita bisa lihat beberapa kali nahan dari penurunannya, atau ya untuk Cardano ya, ini di box putih, ini di sekitaran range 0,42 sampai 0,442 lah, sekitar area situ. So kalau misalkan saya menggunakan bantuan dari Kalki Fibo dari swing high ke swing low-nya yang terakhir ya, ini akan coba saya hapus dulu aja teman-teman. Jadi ini target dari rising wedge-nya ini udah tercapai gitu ya. Dia udah nyentuh di lowest-nya. Oke, sorry. Ini akan saya hapus dulu aja. Kemudian saya munculin lagi untuk Fibo ya, dari swing high ke swing low-nya secara time frame 4 jam. And then kita bisa lihat ya, ini precisely dia ketahan di retracement 0,5 atau Fibo 50% ya. Dimana itu adalah golden ratio ya, yang cukup keras. Kita bisa lihat ya, ini udah sempet ngetes, kemudian ke reject, bertahan di EMA 34 dan 55, coba naik lagi, dan sekarang sedang struggling teman-teman. Jadi memang ini untuk PR jangka pendeknya, dia harus mampu break dari 0,5 dolarnya. Next lagi itu ada di retracement 0,6 atau sekitaran 0,53 dolar. Karena memang kita bisa lihat dari pergerakan sebelumnya itu menjadi area support. Nih, support ya, sebelum dibanting lagi gitu ya. Jadi bisa diperhatikan terlebih dahulu untuk area resisten yang sekarang lagi dites ya, sama si Cardano sebelumnya juga sempat menjadi support juga nih. Kita bisa lihat ya di area sini support. Kemudian kalau misalkan saya tambahin lagi untuk bagian atasnya, ini akan saya extend sedikit. Nah, ya bisa diperhatikan ya teman-teman untuk beberapa area resisten terdekatnya. Kalau misalkan dari area sini ya dia kena let's say kena reject lagi, dia bakalan ngetes ke kisaran berapa bro? Kita bisa pergunakan untuk area lowest terakhirnya dia dan juga resisten terakhirnya dia di sekitaran area sini. Ini akan coba saya ganti dengan box warna hijau. Kita bisa lihat ya, sebelumnya dari area sini ini resisten yang cukup kuat ya, kuat banget malah ya. Rejection sangat besar terjadi di sini. Kemudian ketika dia kena reject di sini, testing pun di sini mendapati pantulan gitu. Jadi memang di box warna hijau ini di sekitaran 0,477 dolar sampai 0,484 dolar itu adanya confluence of support yang lumayan kuat lah untuk ADA atau Cardano secara jangka pendeknya. Itu untuk supportnya, beberapa resistennya. Kalau misalkan dia mampu break ya dari resisten kedua ini atau box warna orange ini, next target adalah di swing high-nya dia. Di area sini, di swing high-nya dia ini di sekitar 0,586 sampai 0,5939 dolar. Ya, ini menjadi area resisten yang keras lah bisa dibilang, karena memang high atau swing high terakhirnya dia, kemudian juga bantingan cukup keras ya datangnya dari sana. Jadi itu menjadi next targetnya untuk si ADA atau Cardano. So kalau misalkan si ADA atau Cardano ini mampu ngeflip area situ di break ya, kemudian dia retestnya kuat itu dia bisa masih untuk melanjutkan pemantulan ke retracement 1,2 dan 1,6 itu di sekitaran 0,64 dan di 0,7 dolar. Jadi kalau misalkan kita extend ke samping ya di area-area situ yang tadi sudah saya sampaikan ke teman-teman sekalian di sini, dan coba saya ganti dengan box warna ungu deh. Ya, di situ kita bisa lihat ya, sebelumnya itu ada resisten ketika dia mantul rejection keras juga terjadi di situ. Di box ungu yang tadi sudah saya sampaikan di sini kena reject kuat ya, teman-teman. Itu di kisaran 0,64 sampai 0,7 dolar. Jadi palingan itu aja dulu untuk area resisten yang nanyain pergerakan si ADA atau Cardano ini. Kalaupun dia mampu break ya, berapa sih area target resisten ya perlu diwaspadai gitu ya. Mungkin ada teman-teman yang lagi trading kemudian mau cicil jual, targetnya di kisaran berapa ya, ini mungkin bisa menjadi salah satu bahan pertimbangan teman-teman sekalian ya, untuk beberapa resisten yang sedang di testing terdekatnya di swing high terakhirnya dia, dan untuk mencapai di retracement 1,2 sampai 1,6 nya itu kisaran berapa sih range-nya gitu ya.
Jadi itu ada gambaran buat teman-teman mungkin yang masih bingung mau cicilnya di kisaran berapa. At least mungkin teman-teman sudah akumulasi ya waktu dia di bawah 0,45 dolar atau di bawah atau di sekitar 0,46 dolar gitu ya. Kurang lebih seperti itulah ya untuk ADA atau Cardano. Ya, kita lihat juga untuk bulan ini kan mungkin beberapa hari lagi itu sangat krusial gitu ya. Tanggal 8 itu ada speech dari Jerome Powell, kemudian ada data CPI yang akan rilis tanggal 13. Kemudian nanti di tanggal 20 berapa ya? 21 atau berapa ya guys ya? Sekitaran tanggal 20-an itu kan ada kenaikan suku bunga juga, yaitu sangat berpengaruh juga ke market di tengah market yang ataupun kita berada di dalam fase bearish ini. Jadi ya menurut saya jangan terlalu FOMO gitu ya. Kalau misalkan nanti ada atau Cardano akhirnya ngepam dan lain sebagainya, ya waktu koreksi mungkin buat teman-teman yang udah punya trade plan, yang udah punya analisa kembali, itu bisa mengakumulasi lagi. Jadi kalau misalkan menjelang nanti dia malah naik, ya udah itu untuk kalian cicil jual atau exit plan kalian lah gitu ya. Malah bukannya jadi FOMO. Nanti dia naik nih, misalkan naik nih, ngetes ke kisaran 0,6 atau 0,59 dolar lah di swing hanya terakhir. Wah, ini bisa nih naik lagi nih ke 1 dolar. Wah, bisa nih naik lagi ke 2 dolar gitu. Malah nambah posisi dan lain sebagainya, akhirnya nanti takutnya sangkut gitu ya. Karena memang saya ngingetin sekali lagi, kita belum masuk di fase bull run, jadi masih di fase bearish gitu ya. Jadi nggak bisa terlalu mengekspektasikan sebuah koin itu naiknya gila-gilaan banget gitu, naik 100%, naik 200%, naik 300% gitu ya. Mungkin itu bisa tapi chance-nya kecil banget gitu ya. Jadi itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan untuk ADA atau Cardano dari segi price action secara time frame 4 jam maupun secara daily time frame. Tentunya beberapa area resisten yang perlu sekali diwaspadai ya untuk terdekatnya, bahkan nanti ke tertingginya juga. Ya selalu tentu untuk waspada buat teman-teman yang sudah mengakumulasikan, ya udah congratulations ya untuk ADA atau Cardano ini. Menjelang nanti eventnya semoga harganya masih bisa ditendang naik ke atas lagi lah ya, biar buat teman-teman bisa lebih cuan lagi lah. Itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.